Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pada kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang zakat fitrah, problem zakat fitrah yang selalu tiap tahun ada dalam masyarakat. Dalam berzakat fitrah biasanya masyarakat ada yang menggunakan makan pokok berupa beras, namun juga tetap ada yang mengeluarkan dengan uang. Sebetulnya bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ini sendiri? Di dalam kitab-kitab fikih ataupun keputusan-keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, bahwasannya zakat fitrah itu yang disepakati oleh para ulama adalah harus dengan menggunakan makanan pokok. Itu semua madhab sepakat, baik dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua sepakat. Namun ketika zakat fitrah dengan uang ini menurut tiga madhab tidak memperbolehkan, dan hanya satu madhab Imam Abu Hanifah yang boleh. Namun di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri ada pendapat yang tergolong langka ataupun gharib, di mana gharib adalah pendapat yang jarang menyelisihi pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, seperti halnya pendapat Imam Royani dalam kitab Tabaqat Fuqaha Syafi'iyyin juz 2 halaman 24 disebutkan bahwasanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tersebut tentang pendapat Imam Royani. Wa minha, sebagian daripada pendapat gharibnya Imam Royani adalah jawazu sorfi zakatil fitri ila fakirin wahid, diperbolehkan mentasarufkan memberikan zakat fitrah kepada satu orang fakir saja. Wa ikhrajul qimah anha ka madhhabi Abi Hanifah, dan juga diperbolehkan mengeluarkan senilai ataupun uang senilai zakat fitrah tersebut seperti halnya pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi di sini pendapat Imam Royani, ketika satu sok zakat fitrah dalam madhab Imam Syafi'i adalah menurut jumhur 2,7, saat ingin mengeluarkan senilai uang yang 2,7, katakanlah ketika harga beras adalah 10.000, berarti mengeluarkan 27 rupiah sebagai ganti daripada harga beras 2,7, menurut Imam Royani diperbolehkan. Karena kalau menurut Imam Abu Hanifah, taklid dengan Imam Abu Hanifah ini harus mengikuti secara penuh pendapat Imam Hanifah tersebut, di mana Imam Abu Hanifah masalah sok pun berbeda dengan madhab Syafi'i. Satu sok itu 3,8 kg. Jadi lebih mudah mengikuti pendapat Imam Royani yang memperbolehkan dengan uang, dan nisabnya tetap 2,7 satu soknya madhab Syafi'i. Namun apakah boleh pendapatnya Imam Royani digunakan dalam madhab Syafi'i? Karena tergolong pendapat yang gharib. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan bahwasanya fil fawaid al-madaniyah, dalam kitab fawaid madaniyah lil Qurdi, pendapatnya Imam Qurdi mengakibatkan anna taqwidal qaul awil wajid dhaif, mengikuti pendapat ataupun wajah yang dhaif
fil madhab dalam satu madhab bisyartihi dengan syarat-syaratnya yang telah ditentukan aula itu lebih utama min taqlidi madhabil ghairi usri istima'i syurubihi, mengikuti pendapat dalam madhab pendapat yang dhaif itu lebih utama daripada kita mengikuti pendapat madhab lain. Karena apa? Karena sulitnya mengumpulkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh madhab yang lain tersebut. Contohlah ketika kita akan mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, nisabnya berbeda dengan madhab Syafi'i. Satu sok adalah 3,8. Artinya ketika diuangkan tidak boleh dengan uang hanya senilai beras 2,7, namun harus senilai dengan 3,8. Itu pun dalam madhab Abu Hanifah zakat fitrah hanya boleh dikeluarkan dengan 4 bahan makan pokok, yaitu kurma, anggur, gandum, ataupun gandum merah. Selain itu dalam madhab Imam Ahmad tidak diperbolehkan. Berarti ketika orang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang senilai beras yang 3,8 pun tidak diperbolehkan dalam madhab Imam Abu Hanifah, karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Makanya yang lebih utama adalah mengikuti pendapat yang dhaif dalam madhab. Nah, akan tapi walaupun pendapat Imam Royani itu bisa kita gunakan daripada menggunakan madhab lain yang tentu syaratnya itu sangat rumit sekali, yang terbaik adalah tetap kita menggunakan zakat fitrah makanan pokok. Dan bagi panitia ataupun amil zakat yang menjalankan di masjid ini seyogyanya tetap menyediakan paket zakat fitrah untuk menghindari khilafiyah dalam beragama, karena zakat fitrah itu ketika dengan uang ada yang membolehkan atau tidak, kita itu harus keluar dari khilafiyah para ulama dalam beribadah. Yang terbaik bagi pengurus masjid ataupun panitia zakat menyediakan paket zakat fitrah, sehingga ketika nanti ada masyarakat yang ingin berzakat hanya dari membawa uang, oleh panitia diminta untuk membeli dulu kepada panitia yang telah disediakan, sehingga ketika kok membeli beras yang telah dibeli tersebut digunakan untuk membayar zakat fitrah, sehingga sah menurut semua ulama. Karena kalau dengan uang akan terjadi perbedaan pendapat yang banyak sekali dalam ulama. Padahal ada sebuah kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan ulama ini adalah termasuk mustahab, disunahkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.